Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahmawati, NPM 719212732. Di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Selamat siang, Pak. Siang. Saya Yeni Rahmawati dari Universitas Wiraraja, ingin meminta waktunya sebentar. Iya, boleh. Saya di sini ingin bertanya mengenai tentang kedisiplinan karyawan. Iya, bisa. Jadi langsung saja ya, Pak. Iya. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kedisiplinan karyawan? Ya, itu faktor penting dalam seseorang itu menjadi karyawan, itu faktor penting dalam meningkatkan suatu kinerja karyawan. Semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, maka akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi Ya. berarti sangat berpengaruh sekali ya? Iya, berpengaruh sekali. Terus selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, Ya. Siapa yang menerapkan kedisiplinan terhadap karyawan? Yang menerapkan kedisiplinan terhadap karyawan itu kita mengikuti SOP sesuai aturan perusahaan tersebut. Jadi di situ perusahaan itu akan memberikan suatu penerapan aturan. Jadi kita harus mengikuti SOP tersebut. Tidak boleh nggak mengikuti lah maksudnya. Jadi kita harus mengikuti aturan perusahaan bagaimana dan kita tidak bisa melanggarnya. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu kapan seorang pegawai dituntut untuk disiplin kerja? Di situ sejak mulai interview kita ada waktunya. Pertama ialah disiplin waktu, yang kedua kita disiplin bagaimana caranya berbicara terhadap orang dan bagaimana cara kita bicara itu terhadap sesama karyawannya. Jadi mulai disiplin itu banyak disiplin. Jadi kita mulai disiplin itu sejak interview aja. Nanti akan dikasih tahu sama HRD-nya bagaimana cara kita disiplin. Nanti akan ada briefingnya sendiri kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan terwujudnya perusahaan? Karena pertama kalau misalnya karyawan itu tidak disiplin, maka perusahaan tidak akan berjalan. Maksudnya kalau kamu aku contohkan aja, kalau kamu nggak disiplin masuk ke kantor atau untuk bekerja, nggak ada waktunya disiplin sama perusahaan, itu nggak akan bisa berhasil. Perusahaan akan macet di situ dan terjadilah pergulungan tikar. Itu biasanya diterapkan di kantor mana-mana aja, itu ada aturannya sendiri. Gitu. Kalau misalnya kamu mau disiplin atau mau berhasil, ya kamu harus disiplin diri sendiri dulu sebelum masuk ke perusahaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya. Di mana kedisiplinan karyawan itu harus diterapkan? Sebagai seorang karyawan itu harus disiplin itu di mana saja kita berada. Karena kalau kita nggak disiplin, maka nanti akan menjadi kurang bagus itu terhadap perusahaan. Misalnya aku contohkan aja, kamu misalnya nggak disiplin di luar mabuk-mabukan itu pasti akan ditanya sama orang awam. Kamu akan ditanya kamu kerja di mana, dan itu akan menjadikan salah satu perusahaan tersebut. Jadi lebih baiknya kamu disiplin itu di mana aja, nggak usah di kantor atau di mana. Apalagi kalau di kantor disiplin itu memang harus wajib gitu aja. Berarti meskipun kita ada di luar kita harus disiplin juga. Iya, disiplin tergantung pembawaan diri kita itu bagaimana. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan? Nah, di situ kita harus saling berbagi terhadap karyawan yang lain, terus mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita harus bisa gotong royong lah, gitu. Saling membantu. Nah, saling membantu. Jadi perusahaan itu akan lebih maju apa yang diperlukan, dan biasanya itu setiap harinya pasti ada briefing untuk sharing apa yang harus perusahaan butuhkan. Gitu aja. Terima kasih ya Pak, itu saja mungkin yang pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Lufita, NPM 719212731, kelas MSDM lanjutan 2020H. Di dalam video ini saya mewawancarai salah satu pengusaha bisnis online untuk memenuhi salah satu tugas MSDM lanjutan tugas UAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mewawancarai kakak. Jenis usaha apa yang kakak lakukan sekarang? Saya sedang membuka usaha pisang coklat. Di mana tempat usaha yang kakak dirikan? Rencananya saya ingin mendirikan outlet di alun-alun Aljasa. Kapan usaha kakak dimulai? Usaha saya baru akan dimulai akhir tahun 2022 ini rencananya. Berapa jumlah personil SDM yang kakak butuhkan kira-kira? Personel yang saya butuhkan itu cukup 2 orang saja. Mengapa jenis usaha tersebut kakak pilih? Karena menurut saya usaha tersebut lebih mudah untuk dipasarkan dan juga banyak peminatnya. Usaha yang kakak kerjakan apakah menggunakan teknik tradisional, modern, atau campuran? Iya, tentu menggunakan teknik modern karena dari pisang goreng itu diolah menjadi pisang kriuk terus dilumuri coklat. Nah, namanya itu pisang selimut. Selama kakak menjalani usaha bisnis online tersebut, apakah kakak mengalami stres kerja, kendala atau apa gitu? Iya, sedikit mengalami stres kerja. Misalnya kalau peminatnya kurang, terus kalau promosinya kayak kurang menarik gitu, jadi peminat kan kurang tertarik. Nah, jadi saya mengalami kendala stres di situnya saja. Jadi di sini saya akan memberikan solusi terhadap kakak terkait dengan kendala yang kakak alami. Jadi solusinya tersebut adalah kakak misalnya ya setiap hari Jumat kakak mengadakan promosi. Seperti buy one get one, beli 1 gratis 1 gitu Ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha, NPM 719212863. Saya dari kampus Universitas Wiraraja dan saya akan mewawancarai adik ipar saya yang bernama Ira Sofiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sofiana yang akan diwawancari oleh kakak ipar saya. Apakah kamu sudah siap untuk diwawancarai? Insya Allah sudah siap. Apa yang mendasari kamu untuk berbisnis online shop? Sebenarnya saya sudah lama untuk terjun ke dunia bisnis ini, tapi saya masih ragu. Dan insya Allah sekarang saya sudah siap untuk terjun ke dunia bisnis. Sejak kapan kamu terjun ke dunia bisnis? Ya, kurang lebih sekitar 1 tahunan lah. Terus untuk memasarkan produk yang paling aktif di apa saja? Untuk saat ini saya memasarkannya masih di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Dan apakah kamu juga mempunyai reseller atau mungkin pelanggan tetap atau bagaimana? Iya, saya ada reseller juga. Terus untuk pelanggan tetap alhamdulillah ada, cuma beberapa saja. Lalu bagaimana dengan keuntungan yang kamu dapatkan di bisnis online shop ini? Untuk keuntungan saat ini ya alhamdulillah cukup bagi saya, karena tidak mungkin kan saya memasarkan harga yang terlalu tinggi, dan yang paling utama bagi saya adalah menjaga kepercayaan konsumen. Tujuan kamu berbisnis online shop ini untuk apa? Tujuan saya ingin membantu perekonomian keluarga saya dan saya ingin memperdalam di dunia bisnis. Kesimpulan dari wawancara yang tadi, di tengah kesibukan adik ipar saya yang telah mengurus keluarganya dan merintis bisnis online shop sekitar kurang lebih dari 1 tahun,
Dan untuk keuntungannya ya alhamdulillah cukup untuk keluarga. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.